Sebelumnya kita sudah membahas tentang survei pilihan politik pemilih berdasarkan latar belakang agama pemilih. Jadi kita melihat apakah faktor agama pemilih itu berpengaruh ke pilihan politik mereka, baik dalam pilpres, jadi pilihan presiden, maupun dalam pileg, dalam konteks itu pilihan partai politiknya. Nah, di episode kali ini kita pindah nih faktornya, kita ganti, kita coba lihat dari latar belakang ideologi politik, apakah cenderung menyukai negara yang berbasis syariat Islam atau negara yang berbasis konstitusi seperti yang sedang berjalan sekarang. Nah, kita mau lihat apakah preferensi itu berpengaruh ke pilihan presiden maupun partai politiknya di pemilu 2024 mendatang. Masih di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, sebelumnya kita udah membahas bagaimana latar belakang agama itu bisa berpengaruh ke pilihan politik orang, baik di pilpres maupun di pileg, ya pilihan partai politiknya gitu. Nah, sekarang kita coba dengan nama-nama yang sama, jadi Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Apakah ada pengaruh dari faktor ideologi politik ya? Jadi apakah dari pemilih? Iya, dari pemilih. Apakah pemilih yang misalnya lebih pro NKRI berbasis syariat Islam dengan NKRI yang sekarang kita kenal yang berbasis konstitusi, nah itu apakah beda nih preferensi? Ada beda, ya, perbedaan pilihan. Ya, apakah ada perbedaan pilihan dan apakah signifikan misalnya perbedaan? Oke. Karena itu isu yang saya kira sangat penting, perdebatan yang sangat lama sebenarnya kan. Tentang ada aspirasi yang menginginkan Indonesia bersandar pada syariat Islam. Ada aspirasi yang menghendaki bersandar pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagaimana berlaku sekarang ini. Dan yang lebih penting lagi adalah apakah pandangan semacam itu di antara masyarakat kita itu punya pengaruh terhadap pilihan politik mereka dalam pemilihan umum. Kan itu pertanyaan itu kita pakai di dalam studi-studi pemilu di luar negeri pun biasa dilihat faktor ideologi itu. Orang yang berideologi liberal dibanding yang konservatif misalnya, siapa, gitu, itu punya kecenderungan pilihan pada siapa, pada calon yang mana dan seterusnya. Nah, di kita juga apakah itu signifikan perbedaan antara yang pro politik Islam dengan yang pro politik Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun orang mengatakan itu tidak boleh dikontraskan, gitu ya. Betul, gitu ya. Tapinya kan ada orang yang punya kecenderungan lebih pada Pancasila atau lebih pada syariat Islam. Itu ada faktanya di lapangan ya. Itu kita lihat kalau kita analisis kan ya basisnya dari satu kali survei pada bulan Maret dan Agustus kan ya, dua kali survei, Maret 22 dan Agustus 2022, kita menemukan total orang yang cenderung ke syariat Islam, politik berdasarkan pada syariat Islam itu 27,6%. Tidak terlalu kecil, ya, lumayan itu ya. Tidak ada partai yang sebesar itu, ya kan? Kekuatannya 27,6%. Yang pro Pancasila tentu aja mayoritas 59,8%. Itu kan ya proporsinya ya. Nah, kekuatan ini bagaimana penyebarannya dalam pilihan terhadap partai? Kita melihat pada Anies, orang yang Pancasila itu 23, yang orang yang cenderung pro Islam itu 26. Artinya apa? Artinya proporsinya yang pro Islam itu pada Anies lebih besar ketimbang yang pro Pancasila. Demikian juga pada Prabowo. Yang pro Islam itu 38, yang pro Pancasila 32 gitu ya. Jadi cenderung pada Prabowo pun yang pro Islam itu lebih besar daripada yang pro Pancasila proporsinya. Ini menarik gitu ya, karena apa? Nah, Prabowo kan bukan tokoh Islam gitu ya. Jadi tapi ini efek dari mobilisasi ya dalam 2 kali pemilu di mana Prabowo itu banyak dihubung-hubungkan dengan gerakan-gerakan kelompok Islam yang tidak menghendaki Pak Jokowi menjadi presiden pada waktu itu kan. Jadi itu belum hilang, melekat ada sampai tahun ini dan tahun ini sebenarnya hasil penelitiannya itu masih ada di dalam masyarakat, masih ada di situ. Jadi berubah-ubah gitu ya. 32 berbanding 38. Sebaliknya pada Ganjar Pranowo
yang cenderung pada Pancasila itu 32, yang cenderung pada Islam 26. Gitu Lebih ya. dikit yang Ya, cenderung lebih Islam. cenderung yang pada Pancasila gitu Ya. ya. Jadi kalau dilihat dari proporsi yang pro Pancasilanya itu mayoritas, proporsi Ganjar itu mengena di tengah sentimen ideologis daripada pemilih itu sendiri kan ya, gitu ya. Kalau Ya. dilihat dari sisi ini, jadi ini mengkonfirmasi selama ini Anies lebih cenderung pada politik Islam gitu ya. Di satu sisi demikian juga Prabowo, trik record 2 kali pemilu cenderung didukung oleh kelompok itu, dan sebaliknya Pak Jokowi dan sekarang penggantinya kemungkinan mungkin kalau Ganjar jadi calon itu penerus dari Pak Jokowi, kekuatannya adalah proporsional. Artinya apa? Lebih besar pada yang Pancasila. Dalam masyarakat pun yang menginginkan lebih pada Pancasila memang lebih besar. Jadi proporsi Ganjar ini proporsional dalam populasi ideologi masyarakat pemilih kita kan ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari populasi yang ideologi Islam, kita lihat proporsinya, sebenarnya sebaran pemilih yang ke Pak Ganjar sama ke Pak Anies itu sama ya, exactly ya, 26% gitu ya. Iya betul, Ya, kan? gitu. Jadi ya yang pro Islamnya sama gitu ya, 26-26. Cuma yang defisit Anies itu pada yang pro Pancasilanya, itu. Iya. Nah sementara Ganjar itu proporsional betul, ngambil 32-26. Jadi bukan berarti Ganjar tidak diterima oleh kelompok yang Islam, dia diterima, tapi proporsional penerimaannya. Sebaliknya Anies itu tidak proporsional, yang Islam yang lebih kecil sebenarnya, tapi dia kenapa porsinya lebih besar, yang Ada menerima sentimen, Anies. berarti gitu ada ya. sentimen negatif di kelompok yang satunya ya. Persis, Ya. kayak begitu kan ya. Itu menarik. Demikian juga pada Prabowo gitu ya. Jadi Prabowo itu dengan Pancasila, dengan Ganjar, dengan Prabowo itu kan sama 32-32 gitu ya. Tapi aspek pro yang Islamnya Islam gede, ya. itu ya jadi tidak proporsional. Di aspek yang Islamnya itu Prabowo terlalu besar, kurang proporsional kalau dibandingkan dengan populasi di masyarakat pemilih kita. Jadi kalau di Pak Ganjar lebih imbang, kalau di Pak Anies lebih condong sentimen negatif di yang Pancasila, betul. Kalau di Pak Prabowo cenderung sentimen positif di yang Islam ya, signifikan gitu. Nah Oke. itu pada kasus Pilpres. Presiden. Kalau Ya, dalam kasus tadi kan yang nyebut partai politik, efek dari ideologi ini proporsinya kurang lebih seperti ini. Secara umum juga signifikan bahwa perbedaan orientasi terhadap Pancasila dan Islam itu punya pengaruh signifikan terhadap pilihan partai politik gitu ya. Yang setidaknya partai-partai politik yang ada sekarang menurut hasil penelitian kita 2 kali penelitian terakhir ya kan ya untuk ideologi ini. Kita melihat di sini bahwa yang Pancasila pada PKB, Pancasila dan Islam itu kurang lebih seimbang lah ya, 9 dan 10. Pada Gerindra itu cenderung Islam tadi, Prabowo juga sama, jadi konsisten dengan Prabowo. Nah, PDIP ini menarik tadi ya, sebagai agama dalam survei dalam diskusi kita sebelumnya, bahwa yang beragama non-Muslim itu cenderung kuat pada PDIP. Demikian juga yang berideologi Pancasila, itu perbedaannya dengan yang berideologi Islam pada pemilih PDIP itu perbedaannya signifikan, 30 berbanding 22 gitu ya. Yang dalam hal ini 30% kalau dibandingkan dengan Gerindra itu hanya perbedaannya 3 kali lipat. Demikian juga dengan PKB. Dibanding dengan Nasdem jauh lebih berbeda lagi ya. Dengan Golkar sebenarnya tidak terlalu berbeda dalam soal ideologi ini. Pemilih Golkar tuh hampir 50-50, sebagian pada Islam dan sebagian pada Pancasila. Di sini yang paling kelihatan beda itu adalah PDIP gitu ya. Di satu sisi lain adalah Gerindra, dan di sisi yang lain lagi adalah kita melihat di sini pada Demokrat, menarik juga 6 dan 9 gitu, kecenderungan pada Islam, pada Demokrat lebih kuat nampaknya gitu ya di masyarakat sekarang. Tapi ternyata secara keseluruhan kalau kita lihat populasinya semua nih, PDIP tetap mayoritas maksudnya tetap paling besar di dua-duanya ya. Betul. Tetap terbesar suaranya ya. Bukan berarti tidak diterima di kalangan Islam. Nah, dia diterima secara proporsional gitu. Yang lain kan tidak proporsional. Ya kan? Harusnya karena yang besar itu Pancasila hampir 60% kan ya.
harusnya di PKB itu proporsinya juga demikian, Iya. ya kan? Iya. Dia harus lebih tinggi. Tapi Atau enggak ya. pada Gerindra juga harusnya lebih tinggi, tapi kenyataannya kan tidak. Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa perbedaan ideologi berpengaruh dalam pilihan terhadap partai politik kan, ya. ya. Dan tadi juga dalam pilihan presiden juga berpengaruh. Berpengaruh gitu ya. dalam hal ini. Nah, kita ingin melihat ini kan analisisnya hanya satu faktor kan ya. Iya. Kita ingin melihat kalau kita kontrol dengan faktor yang lain, ekonomi, pendidikan dan sebagainya dan agama, kira-kira yang konsisten pengaruhnya itu faktor apa? Apakah ideologi punya pengaruh yang konsisten? Tidak hilang misalnya kayak gitu. Kita punya analisis multivariatnya kan ya, menjadi seperti ini ya. Kita lihat, ternyata agama itu hilang pengaruhnya apabila unsur ideologi dimasukkan dalam analisis kita. Makanya ya, kita lihat tuh kan agama pada Anies itu tinggal 0,01. Pada Ganjar 0,06 negatif, juga tidak signifikan secara statistik. Pada Prabowo positif, tapi nya juga tidak terlalu signifikan secara statistik, cuma 0,05. Nah, sementara ideologi Islam versus Pancasila itu memperkuat pilihan terhadap Anies sebagai yang cenderung pada ideologi Islam, gitu ya, 0,09 poin, gitu ya, dan memperlemah Ganjar. Jadi kalau semakin tinggi jumlah orang yang berorientasi pada syariat Islam, ya, pada syariat Islam, itu akan menggerus suara Ganjar, ya. dengan negatif 0,12 poin, kira-kira kayak begitu ya. Pada Prabowo tidak signifikan. Jadi ini pertarungan antara Anies sama Ganjar soal ideologi ini kemudian. Kemudian itu kita ingin menunjukkan bahwa faktor ideologi lebih penting daripada sekedar beragama apa, Islam atau non-Islam, itu kan ya. Oke. Nanti faktor-faktor lainnya berarti kita bahas di kesempatan yang lain. Ya. Kayaknya ya cukup clear ya, tadi kita udah bisa lihat bahwa faktor ideologi ternyata juga berpengaruh dan cukup signifikan. Dan konsisten. Iya, dan konsisten. Dan tadi kita bandingkan kalau dengan faktor agama aja gimana, ternyata lebih berpengaruh ideologi ya, dibanding identitas orang beragama apa. Nampaknya ini kan ya. Bukan hanya sekedar dia beragama Islam, tapi beragama Islam yang diterjemahkan ke dalam komitmen politik ideologis. Apakah menginginkan Indonesia itu diatur oleh syariat Islam atau tidak? Nah, kalau udah masuk unsur itu, maka unsur dia beragama apa, Islam atau tidak Islam, itu menjadi netral. Yang survive, akan kuat bertahan adalah ideologi itu. Kira-kira begitu. Oke, nah itu tadi bahasannya seputar bagaimana faktor ideologi politik ya terkait preferensi apakah Indonesia bersyariat Islam atau berkonstitusi seperti yang kita kenal sekarang, dan bagaimana pengaruhnya ke pilihan presiden maupun pilihan partai politik. Kita akan coba bahas nanti faktor-faktor latar belakang lainnya di episode Bedah Politik berikutnya.